Pemirsa, sekarang saya sedang berada di filmnya Kiai Imron Amin, anggota DPR RI dari Hanura, dari Gerindra. Lupa saya, lupa. Memang agak lama Rai Imron nggak manggil saya. Udah lama nggak diskusi ya Bang? Sampai lupa saya ini. Gus, ini Sekretaris KNPI yang punya pemuda Bangkalan, Dinda Mubarak. Ya. Gus ini Mubarak ya? Bukan, yang Mubarak aja ya? Ya. Mubarak. Gus, Siapa? kemarin itu saya sempat baca-baca berita Gus tentang masalah pembahasan APBD Bangkalan itu. Ada keterbatasan anggaran ini yang macamnya, dan juga ramainya jalan-jalan kabupaten yang rusak secara serentak dan macamnya. Memang sekarang Gus kayaknya memang musim pandemi ini memang pemerintah daerah memang tidak leluasa Gus, karena memang ada instruksi langsung dari pusat untuk fokus kepada penanganan pandemi yang macamnya, sehingga banyak infrastruktur yang seharusnya tidak rusak bisa dirawat, perawatannya sekarang nggak ada dan semua rusak. Ini semua keterbatasan anggaran ini gimana? Pernah dengar nggak gitu sampean Gus di Jakarta Gus? Kalau tidak hanya di Bangkalan Bang sebenarnya. Gitu ya. Kalau berbicara refocusing kan se-Indonesia Bang. Indonesia. Kalau sedunia saya nggak tahu Bang. Karena kita orang Indonesia Bang. Kebetulan saya di parlemen pusat. Memang yang saya dengar itu tidak hanya di Bangkalan tidak hanya di Bangkalan, namun anggaran kami pun di DPR itu banyak yang mulai refocusing. Bahkan jadi ada kegiatan yang memang kesadaran anggota dewan bersama. Untuk hari kemarin itu memang ketika pandemi mewabah itu sementara kunjungan ditiadakan. Kunjungan Difungsikan ke kegiatan lainnya untuk yang bersifat penanggulangan. Kayak kemarin ada anggota, nggak hanya saya aja, di Indonesia ada yang bagi beras, ada yang berbagai macam dengan caranya mereka masing-masing. Kemudian bagi apa? Intinya untuk masyarakat khalayak umum yang terdampak COVID. Sebenarnya saya sempat tanda tanya juga, saya lontarkan juga ketika saya di Komisi 2 Pak Mendagri, dan tidak hanya saya saja, ketika bertanya dampak COVID, dampaknya ini siapa saja dan seperti apa. Kalau berdampak, saya rasa yang punya gaji pun terdampak. Ini kan harus jelas juga. Karena sekarang ada orang yang mungkin katakanlah ekonominya masih bisa bertahan. Saya ini terdampak, saya minta bantuan, akhirnya bantuan itu kan tumpang tindih Bang. Nah, ini kan harus jelas juga sebenarnya. Dan kedepannya terkait anggaran yang ada di Kabupaten Bangkalan, dan kemarin juga saya juga mendengar bahwasanya ada pengurangan terkait dampak COVID itu sekitar 300 sekian lah, saya nominalnya M ya? Iya. Bukan triliun kalau daerah Gus, M ya Gus ya? Iya, karena kita cuma 2, sekian triliun. Iya. Besar. Oh iya. Oh sempat dengar juga ya? Bojonegoro 6 triliun, sekarang 4 triliun karena ada refocusing. Karena dampak ekonomi, pandemi. Jadi memang tidak hanya Bangkalan. Tapi di sini khususnya di Kabupaten Bangkalan, karena 4 kabupaten lainnya saya kan nggak tahu. Iya. Tentunya saya tinggal di Bangkalan, tapi saya rasa di 4 kabupaten Madura ini sama. Posisinya sama, kondisinya sama. Cuman bagaimana caranya pemerintah daerah ini mampu melihat mana yang harus diprioritaskan. Memang sekarang ini banyak yang prioritas, cuman tadi yang seperti kita diskusikan itu kita prioritaskan skala prioritas. Memang ada prioritas, tapi kita prioritaskan lagi mana yang harus benar-benar kita dahulukan. Seperti itu. Ini agar ya Gus ya, agar keterbatasan anggaran dan juga potensi anggaran sebelumnya ada pengurangan dan macamnya ini tidak menjadi beban, dan mestinya pemerintah daerah dan juga para pemikir di Bangkalan ini juga harus mencari bagaimana formulasi untuk menghadapi semua itu gitu. Iya. Jadi memang keterwakilan khususnya di Kabupaten Bangkalan ini ada Safi, Rasani, ada kita juga. Yang provinsi juga Gus, banyak Gus. Provinsi juga. Jadi sebenarnya kita di sini harus bisa berkolaborasi.
Sekalipun kita di Komisi 1, apa yang bisa kita komunikasikan dengan teman-teman yang di komisi lain? Ya, Bisa ya, kita ya. bangun untuk Madura, khususnya Bangkalan. Kalau di Sampang ini kan kotanya selalu banjir. Itu yang harus bergerak siapa Gus sebetulnya? Apa pemerintah daerah, apa teman-teman dewan ini yang dari pusat, pemerintah provinsi? Saya Mestinya. Saya rasa yang harus diawali itu adalah dari pemerintah daerah. Oh, Apa pemerintah yang daerah. menjadi kebutuhan pemerintah daerah? Oh gitu ya. Berkomunikasi dengan apa yang jadi keterwakilan. Hmm. Tapi anggota dewan ini baik provinsi maupun sampai tingkat pusat kan memang ada kemitraan yang berbeda-beda. Ya. Jadi apa Minimal punya tanggung jawab dan juga tugas bekerja kita gitu sih. Maksudnya. Harusnya begini bang. Ketika kita posisikan diri selaku perwakilan dari konstituen kita di Madura, kita harus mampu berpikir, walaupun tidak menunggu, tapi kita harus mampu berpikir bagaimana kita membenahi dan memperbaiki Ya. Madura ini. Apalagi ada wacana Madura provinsi, dan namanya. bla 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 segala macam. Kan kita nggak tahu kesiapan SDM dan SDA-nya seperti apa. Jadi mestinya yang harus proaktif itu pemerintah daerah Gus ya. Untuk bagaimana melihat potensi-potensi dan juga kemungkinan yang bisa untuk dilakukan dengan teman-teman DPR yang di provinsi, dengan teman-teman DPR yang di pusat gitu guys. Biar tidak semua beban tugas yang harus dilakukan oleh Tidak hanya pemerintah daerah saja. gitu Gus ya. Dan beberapa hal kemarin saya sudah dapat info juga dari kawan dan bahkan saya melihat itu dari beberapa seperti status WA Pak Bupati dan pemerintah daerah khusus Kabupaten Bangkalan dan saya rasa juga Pak Kabupaten lainnya sudah melakukan hal yang sama. Itu dia secara mandiri melakukan komunikasi dengan pemerintah pusat. Itu sebenarnya sudah. Gitu. Nah, bagaimana cara kita ini mengimbangi pemerintah daerah tersebut? Ya. Nah, sekarang kan saya membaca kesannya pemerintah daerah terus, pemerintah daerah. Lah kita selaku wakil rakyat harus siap disalahkan kalau memang kita salah gitu loh. Mau tadi rembegan, Ya kan nunggu bak rempak kan. Kita nunggu bak rempak kan jalan kata orang. Pak Sekjen. Siap. Sekjen KNPI ini Siap. melihat keberlangsungan pelayanan pembangunan di Bangkalan khususnya karena KNPI Bangkalan, saya tidak bicara Madura. Siap. Ini kan sering gaduh Pak. Sementara pemerintah daerah sekarang kan keterbatasan anggarannya sangat perlu untuk dimaklumi dan dipahami kan karena memang ada pandemi segala macam. Iya. Tapi persoalan yang muncul di masyarakat yang terkait dengan urusan pelayanan dasar seperti infrastruktur, jalan, kabupaten dan macamnya itu kan rusak semua sekarang. Ini gimana Pak Sekjen? Sebelum ke jalan, yang lain-lain. bahkan menjadi apa? Mall pelayanan. Oh, MPP. Gak usah ke jalan dulu. Itu dulu gimana? Gimana Agak banyak. Pak Sekjen. Karena kita lebih banyak Jakarta. Artinya begini, kalau kami menilai itu pemerintah terlalu patuh menafsiri konsep atau diksi refocusing. Artinya ketika pemerintah pusat itu sudah menawarkan refocusing, ada sebagian anggaran harus dialokasikan ke proses yang sudah ditentukan. ya, apa intinya membasmi tanda kutip Pandemi. ini. Mentolong Maka kopi seakan-akan misalnya. pemerintah daerah ini vakum di sana. Harusnya pemerintah daerah memiliki inisiatif untuk kemudian membangun sinergitas ke atasan yang baik itu ke provinsi maupun ke pusat. Nah, komunikasi yang bersifat sinergitas ini bisa ditopang oleh rekan-rekan anggota dewan yang ada di provinsi maupun di pusat. Jadi kalau misalkan terlalu vakum atau kemudian terlena dengan diksi refocusing, ya maka ya kita hanya bisa melihat semua anggaran teralokasi ke pandemi. Ya, Sementara jalan yang rusak itu tanda kutip terkesan dibiarkan. ya, Oh gitu ya cara Caranya ke depan sekali nih visioner. Artinya Pak Sekjen melihatnya ini pemerintah jangan diam, jangan hanya kona'ah dengan alokasi anggaran yang dari pusat hanya segitu-segitu saja. Apalagi itu masih diwajibkan untuk penanganan terhadap Betul. pandemi kan gitu. Iya. Jangan diam di situ gitu Iya. ya. Harus proaktif gitu ya Pak Sekjen. artinya kalau misalkan Pak Sekjen melihat pemerintah Bangkalan nggak proaktif ya. kapasitas bukan sebagai KNP bisa saja. Jadi akan
Izin dulu, ini kopinya Kopi. Siap. Kopi. apa? Siap. Kopi Kapulaga nanti bisa dipakai ke rasan kopi saya ini. Ya, kalau memang tidak secara verbal ada waktu yang tidak maksimal gitu ya. Iya. Ya. Begitulah kira-kira itu. Ya. Gitu, Gus. Iya. Jadi mungkin meskipun sudah ada komunikasi yang dilakukan, semangatnya masih perlu untuk ditambah begitu kayaknya. Ya, dan saya sedikit menambahkan, memang mohon maaf bukan saya selalu benar. Tapi ini juga berbenah diri tidak hanya untuk mohon maaf obatinya saja. Ya, semua Iya. Semua lini seperti kepala dinas A, B sampai Z. Pemdanya juga DPR-nya. Dibenahi jelas. Sekarang mohon maaf bukan karena Pak Bupati kakak saya, tapi yang saya lihat sekarang kok dikit-dikit lemparkan Pak Bupatinya. Sedangkan adanya kepala dinas itu kan hanya untuk membantu Bupati, seperti para menteri adalah pembantu presiden. Ya, Nah, ya. ini saya lihat dinas-dinas juga ini membaca itu kayak Kok tahu tiba-tiba ini. tiba-tiba kepala dinas ngejar karir pengen jadi kepala dinas. Fungsinya dia tahu enggak ketika jadi kepala dinas. Ya, gitu ya, Ini ya, kan sekarang kok ujang karir. Ikan repot jadinya kalau dia tidak menyimbangi dengan apa sih yang harus saya kerjakan ketika saya jadi kepala dinas, kan begitu Pak. Ya. Berarti di samping memang ada kurang maksimal untuk melakukan sinergitas ya, sinergitas ya. Artinya ketemu masing-masing yang punya kewenangan di provinsi, yang punya kewenangan di pusat dan macam-macam itu disinergikan agar persoalan-persoalan yang sekarang dikeluhkan masyarakat luas ini tidak terkesan dibiarkan, tidak terkesan diacuhkan, kan begitu Pak Sekjen? Iya. dan ini sebenarnya ada lagi yang harus punya peran di pemerintah khusus kabupaten, para anggota dewan yang mewakili dapil-dapil yang memilih mereka. Ini kan ada 6 dapil. Tentunya mereka mampu menyampaikan, menjaring aspirasi di daerahnya, menyampaikan kepada pemerintah setempat, ini loh keadaannya, begini loh sikonnya. Nah sekarang kevakuman itu yang suara agak demongan karena berdiri. Kayaknya kalau itu sudah terinventarisasi, Bu. Oh gitu. Kayaknya sih. Cuma kembali keterbatasan anggaran tadi yang sering dijadikan alasan. Gus, Iya, ini ide bagus, ini ide yang mungkin banyak yang sebelumnya belum terpikirkan. Awal-awal banjir Brega kemarin, yang sangat parah kemarin itu, saya mencoba untuk fokus ke persoalan itu dan sempat mendalami tentang persoalan keluhan dari masyarakat Belega dan juga Arusbaya, Gus. Itu sampai menulis surat terbuka segala macam yang ketua TPTN Kiai Mahrus ini. Dia itu bengabek Bupati Kapiba deh, Gus. Saya coba untuk konfirmasi kepada Dinas PUPR, ternyata DAS daerah aliran sungai Arusbaya dan Belega itu adalah kewenangan provinsi. Iya. Nah, setelah dapat penjelasan itu, saya coba untuk mengkonfirmasi ke teman-teman dewan di pusat, anggota DPR di pusat provinsi dari Gerindra. Dinda aja lah Bang, kan ada PBB. Saya cerita tentang masalah mengkonfirmasi itu. Kan kebetulan Dinda Abdul Halim ini adalah komisi D memang yang menangani masalah ini. Setelah mendapatkan penjelasan dari Pak PPR, Pak Yoyo, bahwa ini adalah kewenangan dari provinsi, dia melakukan komunikasi ke dinas SDA namanya. Tadi pagi saya dapat WA dari Dinda Halim, insya Allah tanggal 29 Selasa besok tim SDA provinsi akan turun ke Belega melakukan normalisasi. Alhamdulillah. Dan apalagi Bu Hopipah kemarin sudah buat pernyataan seperti itu. Jadi gini Pak. Jadi idenya Agus tadi, Gus Imron tadi itu harus ada sinergitas dan macam itu sudah terbukti kalau ada sinergitas komunikasi dengan semua pihak, termasuk anggota-anggota dari provinsi dan juga pusat, ada jalan ternyata, Gus. Ada jalan. Ini buktinya. Jadi tidak buntu Bang ya. Jadi menjadi benar apa yang dikatakan Pak Sekjen tadi. Siap. Memang kurang proaktif.
Insya Allah Gus, insya Allah hari Selasa besok tanggal 9 nanti tim dari SDA Provinsi bersama Komisi D akan turun ke sana menindaklanjuti apa yang kita rasani itu. Karena sebelumnya memang saya sendiri tidak tahu bahwa DAS itu memang menjadi kewenangan provinsi, dan memang selama ini saya tidak pernah melihat mendengar bahwa provinsi melakukan normalisasi itu setiap tahun, bahkan saya tidak pernah tahu. Nah, jadi di sini Bang, yang tadi yang jenengan sampaikan tadi, ini ada 2 poin yang jadi perhatian saya, 2 poin khusus. Tadi Kemharus tadi kan, melayangkan protes pada Pak Bupati. Nah, di sini ketidaktahuan masyarakat, tupoksinya masing-masing pemerintah ini yang memang, dan mohon maaf ya, saya di Batu nggak tahu ada hoax, ada dorongan, ada fitnah biar jadi seperti itu, ya Allah alam, nggak tahu, kan begitu. Dan yang jadi perhatian kedua bagi saya pribadi, yang tadi saya sampaikan, tentunya kepala dinas itu kan tahu mana tupoksinya dia yang kabupaten, mana yang bukan. Tahu setelah saya konfirmasi menjelaskan kan. Iya, setelah terjadi seperti itu, kenapa enggak sebelumnya tidak ada inisiatif untuk kenapa harus nggak proaktif itu ya? Begitulah. Ya itu. Iya. Artinya idenya Gus Ibong ini untuk bagaimana bangun sinergitas untuk mencari format solusi atas keterbatasan anggaran dan pengurangan alokasi anggaran terhadap Bangkalan ini. Harus ada sinergitas antara provinsi dan pusat itu Gus ya. Lalu sekarang baru kita sama-sama menjaga keadaan negara kita seperti ini. Langsung bantu. Lah ya kok repot-repot yang mau jadi bupati gitu loh. Perbaiki dulu, kita itu kan repot-repot dengan itu alami. Alami. Saya sebetulnya yang mau jadi bupati sejak dulu. Ngalor pun gak pernah jadi. Apalagi jadi bupati. Tapi itu menarik Gus, menarik. Ide ini kalau ditindaklanjuti, insya Allah akan juga pasti akan menemukan jawaban Gus. Iya. Artinya masyarakat tidak akan merasa teracuhkan, masyarakat tidak merasa terabaikan kan gitu Pak Segian. Betul. Iya, kalau selama ini dijawab keterbatasan anggaran, kan diacuhkan. Tidak ada upaya, seolah-olah tidak ada upaya untuk bagaimana menjawab. Bodoh amat. Wong keterbatasan anggaran di Bangkalan, wong anggarannya ke Covid semua kan gitu Gus. Gimana kesannya begitu? Iya. Sekedar menambahi dalam konteks banjir di Bleke itu, teman-teman KNP Kecamatan Bleke itu dalam waktu dekat paling tidak tanggal 14 Januari itu akan melaksanakan semacam seminar untuk menanggulangi mencari format penanggulangan banjir gitu ya. Nah itu kemarin konfirmasi ke DPD KNPI Kabupaten, ya kita menyampaikan kalau sebenarnya yang paling relevan untuk menjawab banjir di Bleke itu adalah provinsi. Sebenarnya teman-teman KNPI Kecamatan lagi-lagi karena mereka tidak tahu apakah kemudian ini ranahnya kabupaten atau provinsi. Mereka mengundang semua anggota Dewan Dapil sana. Dapil berapa? Dapil saya dulu walaupun saya nggak hadir dulu. Ya, Dapil 4 itu kemudian BPBD Ansih Kabupaten. Iya, kabupaten. Kita menyampaikan kurang terlalu relevan kalau kemudian hanya sebatas kabupaten. Agar lebih terang sedikit informasi itu adalah provinsi yang akan menyampaikan. Itu sedang digodok apakah kemudian provinsinya. Tapi yang kami harapkan adalah KNPI Kecamatan Bleke itu menghadirkan perwakilan dari provinsi. Luar biasa. Tapi kalau kata saya, tetap KNP bukan karena membela karena tidak tahu voksi. Tapi memang betul dia mengundang BPBD, memang dewannya. Tapi yang saya butuhkan itu ranah kepedulian mereka terkait dampak atau korban banjirnya. Ya. Tetap betul juga itu, begitu. Ya yang penting dia bereaksi, keinginan untuk mencari solusi. Saya dimaksud semangatnya begitu. KNPI ini kan nggak punya anggaran, tapi punya semangat. Ya kalau Pemda kan punya anggaran, semangatnya nggak ada. Gimana kembali? Artinya KNPI Bleke meskipun tidak punya, dia punya kepedulian, bahkan punya semangat. Tidak punya anggaran, kalau punya semangat berjalan. Termasuk dalam hanya sekedar untuk melakukan
seminar kan gitu kan. Jadi kita sempat turun itu menyerahkan bansos itu ya, berupa Indomie kemudian sembako itu sekaligus diskusi tanda kutip serap aspirasi KMPI itu di sana itu. Jadi, Serap meskipun bukan dewan Bukan ya, dewan, ya. serap aspirasi. ke KMPI-an itu. Ternyata tidak hanya dewan ini karena kita sangat aspirasi di sini. Ya. Gus, ini kan kalau saya sangat berapresiasi tentang masalah idenya Gus Imbrong untuk melakukan sinergitas ini, karena untuk mencari formulasi solusi terhadap keterbatasan anggaran dan juga pengurangan anggaran di Kabupaten Bangkalan ini tidak boleh dibiarkan begitu saja. Karena kalau dibiarkan begitu saja hanya qanaah dengan anggaran yang sudah teralokasi, ya pasti akan banyak persoalan pelayanan dasar yang akan teracuhkan